Untuk khusus hari ini kita juga ingin diskusi nih Pak, khusus tentang kenegaraan kalau bisa dibilang, ada aspek hukum pidananya juga. Karena kita boleh melihat bahwa permasalahan yang ada sekarang itu ketika kita berpendapat, kebebasan kita sering dikekang. Dan ketika kita berpendapat, kita akan dikenakan beberapa pasal-pasal yang akhirnya membungkam kebebasan kita berpendapat tersebut. Dan ini berkaitan dengan isu-isu makar, kudeta yang mungkin sering kali terjadi dari tahun 2019, Pak. Ada beberapa isu ya, misalnya ketika ada satu ancaman yang diberikan kepada kepala negara, kemudian juga ada terhadap pemerintahan dan lain sebagainya, itu kan diberikan pasal-pasal yang berkaitan dengan makar. Bagaimana pendapat Bapak secara dasar dulu nih, Pak, tentang kebebasan berpendapat itu sendiri? Itu kenapa saya tertarik fokus pada bidang kajian itu ya. Pertama ya memang saya dulu latar belakangnya aktivis. Dari SMA sebetulnya saya sudah aktivis sekolah, kemudian di kuliah saya aktivis, saya pernah jadi ketua senat mahasiswa ya. Kalau sekarang tuh presiden mahasiswa. Dan jiwa aktivis kita tuh kan pasti ada ya. Pasti ada. Namanya orang jadi aktivis ada kecenderungan untuk anti mainstream ya. Kadang untuk sudah mendarah daging lah. Itu kan karakter pokoknya mengkritik ini salah gitu kan. Nah, tapi di sisi lain kemudian saya mengajar, belajar S2, kemudian mengajar dan jadi takdirnya kemudian menjadi dosen hukum pidana ya. Nah, tentu kajian saya tertarik pada bidang kenegaraan sebetulnya. Tapi di sisi lain saya ini orang hukum pidana. Nah, maka saya dari tesis, dari S1 sebetulnya, dari S1, S2 sampai S3 saya mengkaji pokoknya hukum pidana dalam kaitannya dengan negara. Nah, termasuk misalnya kayak tindak pidana keamanan negara, termasuk juga korupsi kan berkaitan dengan negara, tindak pidana terhadap keamanan negara, terhadap masyarakat. Nah, jadi tertarik makar itu saya tulis ketika S3 tahun 2013, 2011, 2012. Oh, sudah sempat menjadi tulisan ya Pak ya? Ya, itu tulisan di disertasi kan. Nah, waktu nulis disertasi tahun 2013, 2014 itu, saya berpikir awalnya saya mau meneliti tentang keamanan negara dan hak asasi manusia saja. Tapi kemudian diarahkan oleh co-promotor supaya fokus ke makar saja. Nah, menurut saya makar ini agak sempit dan saya pikir ini makar sudah ketinggalan lah, nggak ada kan makar. Tapi ternyata setelah saya tamat, ini masih rame orang bicara makar. Sampai di 2019 masih rame. Demonstrasi dikenakan pasal-pasal makar, rame ternyata. Ya alhamdulillah lah kan, terima kasih saya kepada guru saya Profesor Komariah Saparjaya yang mengarahkan saya untuk menulis disertasi tentang makar yang ternyata masih update untuk dibahas sampai hari ini. Sampai hari ini, karena memang dalam perkembangannya di masyarakat itu juga menjadi satu hal yang polemik sebetulnya. Karena ada beberapa hal yang dianggap itu makar, padahal sebenarnya kalau kita lihat dari sisi KUHP, nanti kita akan gali lebih dalam lagi ya Pak ya. Tapi secara sisi umumnya, makar yang diketahui oleh masyarakat itu 3 Pak. Makar terhadap keselamatan presiden, wakil presiden, terhadap wilayah negara, kemudian yang terakhir pemerintahannya gitu kan Pak. Jadi menurut Bapak bagaimana ketiga aspek ini dapat dibedakan Pak? Iya, makar itu sendiri berasal dari bahasa Arab ya, yang artinya menipu. Nah, cuma kemudian ketika KUHP Hindia Belanda diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berasal dari kata anslah. Lalu terjemahan anslah itu diterjemahkan oleh ahli-ahli hukum pidana Indonesia menjadi istilah makar. Nah, itu kan hanya mengambil dalam KUHP pasal 104, 105, 106, 107. Ya, sampai 106 itu kan dihapuskan karena itu adalah judulnya kan makar terhadap gubernur jenderal. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 itu kan beberapa dirubah. Nah, termasuk pasal 105 dihapus. Jadi nggak ada 104, 106 dan 107. Nah, itu yang disebut sebagai delik keamanan negara. Khusus terbatas pada apa yang disebut sebagai makar. Nah, makar itu hanya terbatas pada 3 hal itu. Dan itu diketahui sampai sekarang juga. Terhadap yang lain nggak disebut sebagai makar. Nah, padahal sebenarnya lebih kurang sama ya. Modus operandi perbuatannya lebih kurang sama. Misalnya makar terhadap Pancasila misalnya, itu kan nggak ada diatur. Ya, baru di dalam KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 2023, baru itu ada delik terhadap Pancasila. Tapi tidak makar juga namanya. Jadi kalau makar, kejahatan terhadap negara terhadap keamanan negara, tapi bukan makar namanya. Istilahnya apa? Kalau makar, ya delik terhadap ideologi negara. Itu aja delik terhadap ideologi negara, termasuk delik terhadap Pancasila, delik menyebarkan Leninisme, Marxisme. Jadi dia nggak masuk sebagai makar. Makar kalau bicara makar, ya tetap 3. Maka saya pernah menulis itu di koran. Saya mengusulkan
terhadap Pancasila itu mestinya juga masuk sebagai makar. Karena dia bagian dari satu pemerintahan sebetulnya kan Pak, Iya, yang menurut menjadi saya dasar sebenarnya penyelenggaraan. tapi perumus KUHP baru nggak masukin itu sebagai delik makar. Jadi makar tetap 3, makar terhadap presiden dan wakil presiden, makar terhadap wilayah, dan makar terhadap pemerintah. Nah, tapi nggak masalah, tetap dibuat dalam bab terhadap keamanan negara, itu makar dan tindak pidana lainnya, termasuk tindak pidana menyebarkan komunisme, leninisme, tindak pidana terhadap Pancasila, tindak pidana terhadap ideologi negara gitu, itu termasuk bagian tindak pidana terhadap keamanan negara dalam arti luas. Tapi kalau kita sebut istilah makar, memang berhenti pada 3 hal itu, baik dalam KUHP yang lama maupun KUHP baru. Tapi kan ketiga hal ini akan bisa disebut makar kalau kita sesuaikan dengan pasal 87 KUHP kan Pak? Ya, bahwa satu tindakan itu dapat disebut sebagai pidana makar ketika sudah ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Ya, sudah ada perbuatan permulaan saja. Permulaan, ya. Bahkan ada permufakatan jahat, persiapannya sudah masuk sebagai makar. Nah, maka ini agak istimewa kan delik makar nih, karena beda dengan delik pada umumnya. Kalau delik pada umumnya kan percobaan itu kan di pasal 53. Ya, pasal 53 hanya sepertiga dari pidana. Tapi kalau makar, percobaan, persiapan itu dianggap sebagai delik selesai. Persiapan itu dalam arti niat, pikiran atau bagaimana niat, Pak? pikiran dan perbuatan permulaan itu sudah dianggap sebagai perbuatan selesai. Bahkan pikiran saja berkumpul 3 orang nih, misalnya kita berkumpul kita berencana mau mendirikan bendera Riau Merdeka misalnya. Ada konsepnya, lalu kemudian ketahuan kita, itu udah masuk. Walaupun kita belum melakukan. Walaupun baru punya misalnya benderanya nih, baru berencana, itu ada Manuputi Christine Manuputi di Republik Maluku Selatan, itu baru berencana mau bikin upacara hari ulang tahun RMS, itu udah dipidana. Ada seorang tentara anggota OPM baru punya kartu OPM saja, TPM Tentara Papua Merdeka, dia bisa ditangkap dan diadili. Nah, itu kajian saya dalam disertasi kan, banyak kasus-kasus seperti itu. Jadi menurut Bapak itu membatasi kebebasan berpendapat atau demonstrasi itu sendiri tidak? Nah, itu makanya saya usulkan di dalam disertasi saya, dan itu sepertinya usulan saya dalam disertasi diakomodir dalam KUHP Bari. Menurut saya itu harus ada perbuatan permulaan. Jadi tidak cukup sekedar persiapan saja, tapi sudah ada perbuatan permulaan, dan perbuatan permulaan ini bisa terkoneksi dengan jaringan keseriusan untuk melakukan gerakan merdeka memisahkan diri misalnya. Jadi kalau misalnya baru wacana, maka misalnya wacana untuk merdeka, misalnya wacana terhadap apa, ya itu masih wacana lah. Apalagi kalau misalnya itu masih dalam perdebatan akademis, menurut saya belum bisa dikategorikan makar lah ya. Nah, jadi menurut saya kalau makar itu sudah TSM, jadi sudah ada rencana, kemudian ada terstruktur, sistematis dan masif. Nah, itu yang saya usulkan, dan itu sepertinya diakomodir dalam KUHP baru ya Pak ya. Tadi yang ada beberapa perubahan juga yang Bapak sebutkan tambahan-tambahan, tapi belum disebut makar. Iya, belum disebut makar. Iya, tapi tetap itu termasuk delik terhadap keamanan negara. Kejahatan terhadap keamanan negara ya Pak ya. Tapi kalau kita lihat dari terjemahan KBBI sebenarnya makar itu kan adalah tindakan pengambil alih kekuasaan kan Pak? Iya, itu satu dari 3. Satu dari 3 tadi. Tapi itu apakah sama dengan kudeta atau bagaimana Pak? Nah, karena kalau kita lihat di masyarakat nih kan kudeta, makar itu adalah satu persepsi yang sama kan dari masyarakat sendiri. Dia bisa sama, bisa beda. Nah, kalau kudeta itu kan apa yang dimaksudkan kudeta? Kudeta itu sendiri banyak juga jenis-jenisnya. Ada kudeta misalnya dengan bentuk revolusi, ada kudeta dengan bentuk misalnya pengambil alihan pengambil alihan tanpa tak berdarah gitu kan. Kan itu ada juga tuh. Nah, ada Plumento namanya, ada juga tuh, Presidento gitu, ada juga kudeta seperti itu. Jadi ada semacam kudeta merangkak gitu kan, diambil alih, komandan tentaranya mengambil alih, menguasai. Nah, kudeta itu kan berasal dari coup d'etat. Nah, itu dalam bahasa Perancisnya kan, kudeta di Indonesia kan jadi kudeta. Nah, kalau dikaitkan dengan kudeta itu pada umumnya adalah pengambil alihan pemerintah. Secara paksa. Nah, secara melawan hukum. Kalau pengambil alihan pemerintah secara sah, itu menurut konstitusi kan, suksesi ya. Atau misalnya melalui impeachment. Pemakzulan ya dalam bahasa Indonesianya. Nah, tapi kalau pengambil alihan secara tidak sah, itu dianggap sebagai kudeta. Nah, revolusi itu termasuk bagian dari kudeta. Nah, kalau itu dilakukan oleh satu organisasi, nah itu bisa masuk sebagai makar. Makar kan ada 3 makar. Makar terhadap presiden, makar terhadap wilayah, makar terhadap pemerintah. Kalau makar terhadap presiden dan makar terhadap pemerintah, itu masuk kudeta. Oh ya, itu hanya kudeta ya Pak ya? Ya, kecuali makar terhadap wilayah. Kalau makar terhadap wilayah,
itu bisa separatisme, bisa pemberontakan. Nah, kalau makar terhadap presiden, makar terhadap pemerintah itu bisa disamakan dengan kudeta. Seperti yang dilakukan oleh Letnan Kolonel Untung pada peristiwa G30S. Kenapa Letnan Kolonel Untung itu dipidana dengan pasal 106 nih? 06. Nah, 104, 106, 107. Ya 107 ya. 107. Tentang pemerintahan 107, ya, Pak. kudeta terhadap pemerintah kan, itu melakukan makar terhadap pemerintah karena dia mengambil alih pemerintah, mendemisionerkan kabinet Ampera dan menyatakan di bawah Dewan Revolusi. Dia mengumumkan di radio. Nah, jadi kalau orang bilang apakah G30S itu benar-benar didalangi PKI atau tidak, itu ahli sejarah yang ngomong. Iya, itu beda konteks saya beda konteks. Iya. Tapi saya bahas berdasarkan putusan. Putusan Mahkamah Militer luar biasa. Letnan Kolonel Untung kan mengumumkan, dan itu fakta dikemukakan di Mahmiluk, dan Letnan Kolonel Untung menyatakan mengambil alih radio RRI, kemudian dia mengumumkan kabinet Ampera didemisioner, dan saya mengambil alih pemerintahan. Saya sebagai ketua Dewan Revolusi. Kan didemisionerkannya artinya. Nah, disitulah dia mengambil alih. Dia mendemisionerkan pemerintah, dan itu secara tidak sah. Maka Letnan Kolonel Untung kan dipidana mati dengan menggunakan pasal 107. Gitu kan. Artinya kudeta yang dapat dipidanakan dan disebut makar ya. itu adalah Jadi kudeta terhadap pemerintahan ya Pak ya? Ya, kudeta pemerintah, kudeta terhadap presiden, wakil presiden. Oh, itu termasuk berarti ya Pak? Karena mengambil alih presiden kan. Tapi kalau kudeta misalnya cuma nembak presiden, dia belum mengambil alih, misalnya. ya atau misalnya ya melukai presiden. Nah, itu masih makar. Belum kudeta dia kan, karena belum mengambil alih. Jadi kudeta ini kan mengambil alih. Nah, beda lagi dengan pemberontakan. Nah, kalau pasal pemberontakan kan dalam pasal 108, pasal 110. Apa itu pemberontakan? Pemberontakan itu dengan senjata. Kalau Ada alat yang dipakai. Ada alat dan Pak? bergerombol. Kalau yang tadi kan dengan senjata juga, tapi bisa dengan senjata, bisa tanpa senjata kalau makar. Iya. Nah, kan contoh mengibarkan bendera saja, itu makar. Tapi kalau misalnya dia kayak gerakan OPM misalnya, OPM atau dulu GAM, itu kan bersenjata, terorganisir bersenjata, bergerombol, ada gerombolan bersenjata. Itu pemberontakan. Itu rumusan dalam KUHP. Berarti bukan kata saya ya, beda ya Pak ya, kata memang KUHP secara gitu, ya. namanya pembukaan dalam hukum pidana juga dibedakan pasalnya. Artinya pemberontakan itu adalah yang dilakukan secara kelompok bersenjata, menggunakan senjata, terorganisir. Ada alat yang digunakan terhadap banyak orang juga. Makar lebih luas. Makar lebih luas ya Pak ya. Daripada pemberontakan. Pemberontakan lebih sempit. Apakah itu akan menjadi perbedaan ketika subjeknya Pak, kita berbicara tentang subjeknya terhadap satu orang dan terhadap banyak orang. Seperti misalnya apakah makar itu berarahkan kepada presiden selaku kepala pemerintahan dan kepala negara ya Pak ya. Tadi tentang makar terhadap pemerintahan dan bersama presiden. Nah, itu bagaimana pandangan dari Bapak sendiri Pak? Ya, kalau objeknya ya bisa presiden, bisa wakil presiden kalau makar kan. Nah, kalau makar terhadap keamanan negara, terhadap wilayah negara yang tadi ya, itu separatisme, menggabungkan satu wilayah ke wilayah lain, wilayah negara lain, atau menyatakan wilayah tertentu berpisah dari negara Republik Indonesia. Itu seperti Irian kemarin. Iya, dan itu bisa dianggap separatisme. Nah, kan ada lagi istilah separatisme. Jadi kalau makar yang memisahkan diri dari negara Indo, itu disebut dengan separatisme. Itu diatur dalam pasal 106 ya. Nah, kalau makar terhadap pemerintah, pemerintahnya dilumpuhkan. Misalnya menyatakan kabinet, beberapa menteri misalnya diculik misalnya. Dinyatakan pemerintahan ini demisioner, pemerintah ini berlaku tidak efektif lagi. Diambil alih istana misalnya, kantor pemerintahan diambil. Kantor staf presiden diambil misalnya. Nah, itu termasuk sebagai makar terhadap pemerintah. Kalau makar presiden itu lebih luas. Presidennya disakiti saja. Nah, itulah keistimewaan seorang presiden. Karena presiden adalah simbol negara kan. Siapapun presiden, ini bukan soal presidennya siapa. Tapi ada seorang presiden, wakil presiden yang dipilih melalui konstitusi, lalu kemudian disakiti. Itu masuk makar walaupun tidak timbul akibatnya. Ini delik formil, bukan delik material. Tidak harus benar-benar presidennya terluka. Ini sakit saja presidennya, kemudian terancam sakit saja, itu masuk sebagai makar. Karena persiapan makar aja itu udah masuk sebagai makar. Tapi di KUHP baru itu akan ada perbuatan permulaan ya Pak? Ya, ada perbuatan permulaan yang akhirnya bisa menunjukkan tindakan pidana makar itu betul-betul serius dan harus dipidanakan ya Pak ya. Tapi pada akhirnya menurut Bapak sendiri, apakah KUHP baru itu akan menjawab keresahan yang ada sekarang Pak? Atau sudah cukup sebenarnya dengan KUHP lama dan dibantu dengan delik Pancasila yang tadi Bapak sampaikan? Kalau menurut saya, kalau sesuai dengan kajian saya disertasi saya belum sempurna ya. Tapi sudah mengakomodir. Nah, kalau saya kan mengusulkan dalam rekomendasi saya menyatakan bahwa harus terstruktur, sistematis dan masif ya, perbuatannya. Jadi jangan terlalu gampang nanti. Ini
membatasi kebebasan hak asasi orang. Jadi jadi sulit membedakan mana kritik, nanti mana makar, nanti sedikit-sedikit dibilang makar, sedikit-sedikit makar. Mudah sekali nanti kemudian aparat penegak hukum untuk menangkap orang dengan tuduhan makar. Jadi harus hati-hati, jangan sampai memberangus hak asasi manusia. Itu yang menjadi dasar tadi kan Pak yang saya sampaikan bahwa sebagai penegak hukum tidak boleh serta-merta pada akhirnya menerapkan pasal makar. Dia harus menjaga keseimbangan, dadar setara pereh gitu kan. Jadi 3 hal ini harus dijaga keseimbangannya antara negara, warga negara dengan masyarakat. Kalau negaranya terlalu kuat, warga negaranya itu terampas hak asasinya. Tapi kalau warga negaranya terlalu diberikan kebebasan hak asasi manusia, negara nanti juga mati. Doderehel jadinya. Hukum pidana itu jadi tidak terlaksana dengan baik. Nah, harus dijaga keseimbangan karena tujuan hukum pidana itu melindungi 3 hal ini ya. Negara, masyarakat, dan warga negara. Tapi kalau kita tadi sudah berbicara tentang konteks kudeta, makar, ada separatisme juga, ada pemberontakan. Bagaimana dengan istilah Malainse itu Pak, ataupun Supersip yang juga ada yang menjadi kebingungan di tengah-tengah masyarakat. Kalau menurut saya makar sebenarnya tergolong super malaperse ya. Kalau dari pandangan Bapak sendiri ya. Sebagai kejahatan luar biasa, kejahatan extraordinary. Kenapa? Karena untuk disebut persiapan saja kan sudah masuk dia. Iya, yang tadi disampaikan. Permufakatan jahat melakukan makar saja dianggap sebagai perbuatan sempurna, dan inilah keistimewaan dalam kejahatan yang tergolong sebagai super malaperse. Nah, super malaperse ini kan bahkan saya dalam disertasi juga mengusulkan supaya makar ini bisa dilakukan oleh korporasi. Oleh perusahaan berarti. Perusahaan, korporasi. Jadi badan hukum seharusnya mereka bisa melakukan, dianggap sebagai subjek hukum dalam korporasi. Karena kan subjek adalah orang dan badan hukum. Tapi contohnya bagaimana tuh Pak? Ya misalnya organisasi ya kayak OPM ya. OPM itu kan korporasi itu ya. Menurut saya bisa kalau OPM melakukan, OPM-nya dinyatakan dibubarkan. Kalau sampai sekarang kan dinyatakan OPM itu adalah organisasi separatisme. Itu tidak ada dalam putusan pengadilan. Seharusnya putusan pengadilan lah yang menyatakan bahwa organisasi itu terlarang. Sama kayak misalnya HTI, EPI kemarin dibubarkan oleh pemerintah. Ya kita tidak setuju kalau dibubarkan oleh pemerintah. Harusnya itu dinyatakan terlarang oleh putusan pengadilan. Terlarang dan dibubarkan? Iya, harusnya pengadilan yang menyatakan. Jangan pemerintah. Kalau pemerintah kan ada subjektivitasnya. Nanti kalau dia tidak suka sama kelompok politik tertentu, ya dinyatakannya dibubarkan. Cukuplah yang terjadi pada masa lalu, Masumi dibubarkan oleh Presiden Soekarno. Soeharto kemudian membubarkan PKI. Nah memang harus dibubarkan PKI. Tapi bukan berarti kemudian dengan jalan keputusan pemerintah, bukan keputusan eksekutif. Harusnya keputusan yudikatif, biar kuat dasarnya. Karena kan secara independen kan ya Pak ya, artinya tidak ada intervensi dari pihak pemerintah ataupun itulah pihak legislatif. Independensi pengadilan kan. Kita menurut saya supremasi hukum itu serahkan kepada pengadilan untuk memutuskan. Ya termasuk partai politik. Kalau ada partai politik terindikasi terorisme, misalnya terindikasi makar, ya boleh bubarkan. Tapi jangan pemerintah yang bubarkan. Tapi harus pengadilan. Dan itu yang terjadi pada saat ini juga kan Pak ya? Belum ada ya Pak? Belum ada putusan pengadilan yang membubarkan organisasi tertentu. Kemarin HTI, EPI itu kan keputusan pemerintah saja. Yang membubarkan itu. Berarti itu bisa juga menjadi satu bentuk pembaharuan hukum ya Pak? Iya, menurut saya ya harusnya itu, termasuk juga partai politik ya. Kalau partai politik terindikasi korupsi, ya dia bisa dibubarkan. Terindikasi dia menerima pencucian uang bisa. Iya, betul. Jadi dari itu semua tadi yang Bapak sampaikan bahwa masih ada kendala yang bisa ditemukan ya Pak ya tadi tentang bagaimana akhirnya bisa jadi makar itu dilakukan oleh bentuk organisasi dan pada akhirnya itu harus disebut sebagai organisasi terlarang karena sudah melakukan makar ya Pak. Ya, beda lagi dengan pelanggaran HAM berat kan. Kalau pelanggaran HAM berat itu sebetulnya delik politik juga, tapi pelanggaran HAM berat itu kan dilakukan oleh negara terhadap rakyat. Terhadap organ negara. Itu juga menarik tuh Pak. Bagaimana tuh pandangan Bapak sendiri kan kalau makar itu kan terhadap satu orang, pengaruhnya banyak orang, dilakukan oleh rakyat, dilakukan oleh negara. Rakyat terhadap negara. Kalau negara terhadap rakyat itu namanya pelanggaran HAM berat. Bahkan bisa dianggap sebagai kejahatan internasional. Tapi satu lagi, kalau dilakukan oleh orang, masyarakat, rakyat terhadap orang banyak lagi, masyarakat atau instansi pemerintah itu bisa terorisme. Luas lagi berarti konteksnya. Ya apa bedanya terorisme dengan makar tadi atau dengan makar? Kalau makar kan tujuannya jelas. Tujuannya itu mengambil kekuasaan, tujuan politik tertentu, targetnya jelas. Kalau terorisme itu targetnya bukan mengambil alih pemerintah, tapi dia menebar ketakutan, menebar teror, menebar ketakutan kepada masyarakat, nah termasuk kepada pemerintah.
Nah, jadi makanya perlawanan terhadap terorisme itu kan kami tidak takut. Gitu biasanya. Jadi itu filosofinya. Iya, itu sebetulnya untuk membuat untuk menggagalkan gerakan terorisme. Nah, tetapi di Indonesia secara yuridis yang disebut dengan terorisme itu adalah kejahatan atau perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang atau seseorang atau beberapa orang yang ternyata terkoneksi dengan jaringan terorisme internasional. Nah, mana jaringan terorisme internasional? Itu PBB yang menetapkan. Contoh misalnya Al-Qaeda, kemudian Jamaah Islamiyah, atau Macan Tamil. Itu dianggap dalam daftar hitam oleh PBB sebagai jaringan terorisme internasional. Nah, kalau itu dilakukan oleh orang perorangan sekalipun, dan misalnya kayak ditangkap, dia punya bom misalnya. Nah, di dalam bom itu kemudian ada dokumen bahwa dia terkoneksi dengan jaringan terorisme internasional. Nah, itu yang disebut dengan teroris. Tapi bagaimana pada akhirnya jikalau aksi terorisme itu memang dilakukan sebagai pemberontakan terhadap pemerintah yang sedang berjalan, Pak? Apakah itu pada akhirnya tetap dengan konteks terorisme atau makar, Pak? Kalau itu artinya konkursus. Kalau misalnya dia terkoneksi dengan jaringan terorisme internasional, lalu kemudian dia mengambil alih pemerintahan misalnya ya, menurut dia pemerintah ini togut lah misalnya, katanya nggak cocok lah, nggak sesuai itulah dengan sebab alasannya dilakukan terorisme. Nah, dia ngambil alih pemerinah, kan dia masuk sebagai makar. Masuk berarti kan, masuk, Pak, ya? Nah, tapi kalau misalnya dia punya organisasi, ya dia juga sekaligus melakukan pemberontakan kan? Nah, gitu. Jadi bisa terorisme. Kayak mana dengan Papua ya? Papua itu kan ada yang bilang itu teroris nggak? Ya menurut saya enggak. Kenapa? Karena itu tetap makar. Kenapa? Dari segi perbuatannya, kan banyak orang bilang itu teroris itu. Ya dari segi perbuatan dia sama dengan teroris. Tapi dari segi tujuan kan beda. Berarti membedakannya tujuan ya, Pak? Tujuan. Ya? Jadi semua tindakan suatu perbuatan itu kan kita harus lihat unsurnya, harus jelaskan semua kan. Nah, tidak bisa dia dibilang secara perbuatan dia bisa dianggap teror. Tapi dalam tujuan yang menjadi unsur subjektifnya, unsur mensreanya, dia bukan untuk menebar rasa takut. Nah, tapi kalau ternyata dia juga, misalnya OPM ini melakukan untuk menebar rasa takut supaya orang pindah dari Papua, supaya masyarakat orang-orang pendatang di sana takut, itu masuk sebagai teroris. Tapi sayangnya, yang selama ini dianggap sebagai terorisme dalam praktek hukum di Indonesia, bukan dalam undang-undang ya. Kalau dalam undang-undang itu masuk. Tapi dalam praktek penegakan hukum di Indonesia itu harus terkoneksi dengan jaringan terorisme internasional. Nah, OPM itu kan tidak dianggap terkoneksi dengan jaringan terorisme internasional. Kayak di Filipina itu organisasi pembebasan Moro. Itu. Ya Moro itu kan didaftarkan oleh PBB sebagai yang terkoneksi dengan jaringan terorisme internasional. Maka Moro itu dianggap selain melakukan pemberontakan, dianggap melakukan makar terhadap pemerintah Filipina, juga dianggap organisasi teroris. Sama Macan Tamil. Nah, Macan Tamil itu kan di Sri Lanka. Itu masuk sebagai jaringan terorisme internasional. Jadi mereka bukan cuma melakukan makar terhadap pemerintah Sri Lanka, tapi mereka juga dikualifikasi melakukan terorisme. Kalau OPM sejauh ini enggak. Berarti termasuk GAM enggak sejauh masuk. Ini kan? Enggak terkoneksi mereka dengan jaringan terorisme internasional. Itu dia jadi bedanya kan. Jadi beda antara termasuk misalnya di Thailand Selatan. Thailand Selatan itu kan ada juga kelompok pemberontak. Kelompok pemberontak di Thailand Selatan, mereka malah terkoneksi dengan jaringan narkotika. Nah, jadi mereka tidak terkoneksi dengan jaringan terorisme. Berarti itu nggak disebut teroris? Nggak disebut teroris. Nah, jadi syarat untuk disebut sebagai teroris, walaupun secara yuridis, terorisme di dalam hukum Indonesia itu adalah semua perbuatan yang hampir sama dengan makar, hampir sama dengan pemberontakan. Dia punya bom, dia meledakkan suatu tempat. Nah, karena lebih luas nih terorisme. Ngomong telepon aja, saya mau ngebom rumah kamu. Itu sudah teroris. Nah, lebih luas malah. Kalau supersip dulu kan ada supersip. Itu lain lagi, lebih luas lagi. Tapi itu dilakukan oleh negara, oleh warga negara. Dan bagaimana menentukan itu supersip atau tidak, pemerintah pada waktu itu, pada masa Orde Baru. Nanti kita akan bahas ya, Pak ya. Tapi yang untuk saat ini perlu untuk digarisbawahi tadi itu yang Bapak sendiri katakan terorisme itu luas. Dan bagaimana kalau misalkan pemberontakan itu juga, kan tadi kita sepakati bahwa pemberontakan itu menggunakan satu alat senjata. Terorisme juga bisa menjadi melakukan itu, Pak. Bisa konkursus, kan ada perbarengan di dalam hukum pidana. Ada konkursus idealis, ada konkursus realis. Berarti ada bisa penggunaan pasal berlapis juga dalam hal kejahatan dalam terhadap keamanan negara. Kalau konkursus idealis kan perbuatannya sebenarnya satu perbuatan, tapi dipandang sebagai melanggar beberapa pasal. Yang termasuk bisa terorisme juga, bisa makar, bisa seperti itu. Tapi kalau misalnya perbuatannya memang berbeda, hari ini dia misalnya buat ini, besok buat ini, itu kan konkursus realis. Nah, tapi dalam kasus ini, karena beberapa dia bisa beririsan, satu perbuatan itu memenuhi beberapa kualifikasi, ya dia namanya konkursus idealis. Ya, Pak ya.
Tapi kalau di Indonesia sendiri, Bapak katakan juga tadi sendiri ada OPM ya di Indonesia. Mungkin memang jaringan terorisme internasional belum ada tergabung dalam organisasi yang ada di Indonesia dan terkoneksi. Tapi apakah pada akhirnya itu akan membatasi untuk membasmi organisasi-organisasi yang bisa memicu terorisme dan lain sebagainya, Pak, sebetulnya? Ya, itulah makanya menurut saya ini kan fungsi intelijen ya harusnya kan. Terus harusnya terdeteksi dari awal bahwa ini ada bibit-bibit nih, ada indikasi ini akan terjadi. Tapi terkait khusus kasus Papua ya, menurut saya sampai hari ini karena masih terjadi kan Pak, masih seperti terjadi. Yang kemarin ada yang pengembalian warga negara asing yang ditahan kan. Menurut saya ya, karena saya mengkaji masalah Papua ya, menurut saya kalau masalah Papua itu tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan hukum pidana saja, apalagi hanya dengan penggunaan militer ya. Nah, itu menurut saya pilihan terakhir lah kalau penggunaan militer. Menurut saya pertama yang harus dilakukan itu termasuk pendekatan ekonomi dan pendekatan sosial. Nah, kebanyakan pengambil kebijakan di Jakarta itu beranggapan bahwa masalah Papua itu hanya masalah ekonomi. Menyederhanakan ansih seakan-akan masalah ekonomi. Padahal tidak. Menurut saya ini bukan cuma masalah ekonomi. Orang Papua tidak bisa kalau misalnya sekedar kemudian disejahterakan, dikasih duit. Tidak selesai juga masalahnya ya, Pak, ya? Makanya mereka juga harus dilakukan pendekatan secara sosial dan budaya. Sosial dan budaya ini apakah perihal tentang bagaimana akhirnya perbedaan suku-sukunya, budaya kan. dan lain kalau sebagainya? Perbedaan kan tidak mungkin kita satukan, tapi kan artinya menurut saya pemerintah pusat itu lebih memberi harga kepada orang-orang Papua. Oh, mengapresiasi orang-orang Papua, tidak di pemerintahan ya. Kita ini kan dalam tataran normatif kan menganggap sama, tapi dalam tataran praktis secara sosial kan kadang-kadang ada kayak stigma-stigma yang negatif ya menurut saya. Maka itu yang harus dihilangkan ya. Maka harus jadi orang Papua itu jangan pernah dianggap sebagai orang, tapi memang betul-betul orang Indonesia. Jadi misalnya di dalam pemerintahan, orang Papua diberi kesempatan yang sama dengan orang Papua. Tapi itu sudah terjawab, Pak. Misalnya dalam calon penerimaan ASN itu kan ada pembedaan formasi biasanya. Ada formasi menurut saya itu bagus umum, itu ya. Kemudian afirmasi, beasiswa juga ada begitu. Beasiswa, penerimaan polisi, penerimaan TNI, saya kira sudah ada kuota khusus untuk Papua. Saya kira itu bagus. Langkah yang baik itu, Pak. Termasuk nanti di pemerintahan ya. Di kabinet, walaupun sebenarnya setiap kabinet pasti ada yang bisa mengakomodir orang Papua. Seperti kan Menteri Hukum dan HAM. Terus pendekatannya gini juga, tokoh-tokoh OPM itu diajak berunding, diajak duduk semeja, sebagaimana di GAM. Tapi katanya Pak, kemarin saya lihat juga pemberitaan bahwa ketika kita ajak mereka, itu tidak ada koordinasi yang baik memang Pak dari. Ya karena tidak ambil bosnya, tidak ambil komandannya. Maksudnya kan pimpinan tertinggi yang harus diambil. Seperti GAM kan jadi selesai masalah. Karena memang melibatkan pimpinan GAM di Swedia ya. Nah, kemudian siapa kemarin dilibatkan pimpinan GAM di Swedia, akhirnya kan selesai masalah Aceh. Nah, sekarang kan orang-orang yang dulu tersangkut dengan GAM diajak turut pemerintah di Aceh. Nah, kalau ini kan kayaknya pemerintah berusaha memisahkan antara tokoh OPM dengan tokoh pro NKRI. Dan memang belum pernah ada terlihat. Belum ada. Nah, hal yang sama bisa dilakukan program Aceh dulu, Helsinki. Itu bisa dilakukan harusnya dengan OPM. Diajak berunding OPM itu. Nah, cuma kan pemerintah kadang berpikir, kalau OPM diajak berunding nanti memberikan tempat. Ya enggak, jangan takut dulu lah menurut saya. Tapi masalah Papua bukan cuma masalah militer, bukan cuma masalah ekonomi, tapi juga sosial dan budaya. Sosial dan budaya yang perlu dilakukan pendekatan oleh pemerintah ya Pak ya. Hal ini juga dapat mencegah kejahatan terhadap keamanan negara itu dapat terjadi. Ada usaha preventif yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Kalau saya dalami berdasarkan yang saya pelajari, yang potensial untuk terjadinya separatisme ya, itu Papua dan Aceh saja kan. Kalau Aceh kan udah aman lah ya, udah selesai lah. Kalau dulu ya memang yang hari ini memang harus difungsikan itu memang Papua lagi. Kalau Maluku saya kira enggak. Sangat aktif, Pak. Ya, kalau Maluku saya kira enggak. Walaupun ada RMS ya, Republik Maluku Selatan, bintang kemarin pernah ada, tapi menurut saya enggak. Kalau secara umum Maluku itu lebih merasa menjadi bagian dari Republik Indonesia ya daripada jiwa kemalukuannya. Walaupun mungkin masih ada sisa-sisa RMS di Belanda, tapi saya kira nggak terlalu serius ya dibandingkan Papua. Tapi yang memang harus ditengok tuh Papua ya. Melihat perkembangan itu kan Pak, berarti ada jiwa yang sangat luar biasa memang yang dimiliki oleh OPM, RMS. Pada akhirnya mereka merasa keindonesiaannya mereka tuh tidak sebesar dengan organisasi mereka kan Pak? Iya, itu ada disertasi Bernarda Metera ya, dia bilang judulnya itu nasionalisme ganda orang Papua. Nah ini yang memang harus diapakan, jadi memang harus lebih banyak diberikan kesempatan. Seperti kayak misalnya
di lapangan sepak bola. Itu kan putra-putra Papua kan bagus tuh. Iya, Nah, harusnya diberi kesempatan lebih banyak supaya lebih merasa memiliki Indonesia ini sebagai milik bersama. Kemarin ada video ya, kalau Bapak ada lihat, ada video ibu-ibu orang Papua yang menyatakan bahwa pemerintah tidak pernah peduli dengan kami orang Papua, kami merasa selalu dibelakangkan, kami merasa ini. Itu yang harus diapakan. Saya rasa itu yang menjadi latar belakang pada akhirnya kejahatan itu pada akhirnya muncul kan, Pak? Iya, sama saya kan dulu kan tinggal di daerah perbatasan ya di Provinsi Jambi dengan Riau. Nah, daerah kami itu terpencil, udik gitu. Nah, sebagai orang udik, kita tuh ada perasaan inferior ya dibanding orang ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten. Nah, perasaan itu yang harus dihilangkan. Perasaan rendah diri dari orang orang border gitu, itu harus dijemput. Nah, seperti misalnya kemarin itu pernah ada usulan pertandingan Indonesia lawan Cina di Jayapura. Itu bagus tuh. Nah, jadi harus betul-betul kita mengandilkan Papua secara lebih besar dalam pemerintahan. Tapi sampai hari ini memang belum sepenuhnya. Iya, saya tengok itu goodwill dari pusat untuk mengangkat Papua derajat Papua secara sosial dan budaya belum maksimal. Iya, karena kalau kita lihat di tengah-tengah masyarakat atau kita sendiri lah Pak, makar atau kejahatan terhadap keamanan negara, separatis, teroris, pasti identik itu dengan wilayah yang sana. Kita rasa seperti mereka itu orang-orang jahat yang dapat menjahati negara ini. Iya, itu kan. Padahal memang ya namanya isu-isu separatisme itu bukan cuma di Indonesia. Spanyol aja kan terjadi. Di Amerika juga terjadi. Di Kanada terjadi. Pasti. Dan itu umumnya daerah-daerah di perbatasan. Daerah-daerah yang jauh dari ibu kota. Maka saya setuju ya ibu kota pindah. Cuma mungkin tidak secepat itu. Kan? Nah, karena kan memang butuh waktu juga ya Pak. Iya, butuh waktu. Bahwa memang sedangkan pindah rumah aja kan kita butuh waktu. Tapi memang itu sentral kalau kita. Kalau di Kalimantan Timur saya kira sentral. Ya walaupun banyak yang nggak setuju ya. Kalau saya setuju. Kalau saya juga termasuk yang setuju sih Pak, karena memang akhirnya Jawa sentralnya jadi hilang gitu kan. Keseimbangan pada akhirnya itu tidak bisa kita bohongi, karena kan ibarat kita pindah rumah akan menyelesaikan banyak permasalahan itu akan lebih mudah Pak. Lebih mudah ya. Termasuk dalam kejahatan terhadap keamanan negara itu kan, pendekatannya lebih dekat secara lokasi, strategis begitu ya Pak. Nah kalau kita tadi udah bicara lebih luas sampai pada akhirnya kita ngobrolin tentang Papua, tapi pada akhirnya kita cinta Papua ya Pak ya. Cinta Papua. Cinta orang Papua, mereka pintar-pintar, cerdas-cerdas, luar biasa. Bagus Pak dalam olahraga gitu kan, baik hati gitu. Iya. Pada akhirnya mereka juga pasti punya nasionalisme. Iya, itu yang harus kita banggakan. Kita jadi equal ya, setara dengan orang-orang Indonesia yang lain. Jadi bisa jadi ketika mereka punya nasionalisme yang lebih besar, mereka akan memperjuangkan negara lebih besar. Atlet-atlet kita dari Papua kan luar biasa. Luar biasa mereka mempertaruhkan jiwa dan raga untuk Indonesia. Iya, saya sepakat itu Pak. Ya belum tentu kita mampu kan? Iya betul, itu yang saya sampaikan tadi kan Pak. Tapi kita beralih ke supersip yang tadi Bapak sampaikan itu Pak. Itu bagaimana konteksnya Pak tadi? Kalau supersip itu kan dulu kan ada namanya undang-undang anti supersip. Undang-undang anti supersip itu lebih memang sifatnya represif ya, tindakan represif negara terhadap mereka yang berseberangan dengan negara. Artinya sudah terjadi. Kadang-kadang itu lebih gila tuh, supersip lebih gila. Contohnya bagaimana? Makanya di tahun 99 itu dihapuskan undang-undang supersip. Oh, berarti sampai hari ini sudah tidak berlaku. Dari 99 sudah dihapuskan. Karena undang-undang supersip itu, misalnya kita ngobrol kayak gini, menyinggung pemerintah tidak suka, itu bisa dianggap supersip. Termasuk menimbun BBM misalnya, itu dianggap mengganggu perekonomian. Oh, itulah sebabnya di tahun pada saat itu disebut kebebasan demonstrasi itu sangat tertekan. Oh iya, ya, Pak, jadi makanya kalau kemarin kayak kita buat kemarin video yang menyatakan RUU TNI tidak masalah ya saya melihat undang-undang TNI itu beda dan saya merasakan sebagai salah satu aktivis masa Orde Baru jauh bedanya. Dulu kita ngomong kayak gini aja tidak berani kita bisa ditangkap, dianggap supersip. Nyinggung-nyinggung pemerintah sedikit bisa dianggap supersip. Sekarang kan enggak. Undang-undang TNI yang disahkan kemarin itu enggak sampai ke sana ngaturnya. Kecuali kalau undang-undang supersip dihidupkan lagi, itu ya saya dulu sekali untuk protes. Sekarang kan enggak. Tidak. Dulu zaman masa supersip itu tentara bisa nangkap orang. Bisa proses penjara itu pemenahanan orang itu tanpa proses peradilan pidana. Ya, Pak? Bisa dulu. Langsung ditindak bisa ditindak, bisa orang kemudian mendekam di penjara selama bertahun-tahun tanpa proses, tanpa surat perintah penangkapan, tanpa surat perintah penahanan. Gitu dulu Orde Baru. Polemik yang pada akhirnya ada saat ini terhadap RUU TNI menurut Bapak akan berpeluang tidak akan menimbulkan pemberontakan dan pada akhirnya enggak ya Pak ya? Enggak terlalu besar ya Pak ya? Ini kan sebatas biasalah yang namanya pendapat pro kontra ya biasalah. Tapi kan sudah disahkan juga jadi undang-undang TNI. Ya kalau memang misalnya tidak setuju silakan aja judicial review. Udah pasti itu Pak. Ya kita lakukan perlawanan. Memang itu hak asasi warga negara untuk melakukan perlawanan kan terhadap putusan pemerintah
dalam bentuk undang-undang. Berarti tadi ada yang saya kilas balik ke belakang. Tadi kan Bapak ada sampaikan bahwa ada konteks perbedaan tentang apa yang dilakukan rakyat terhadap negara dan apa yang dilakukan negara terhadap rakyat. Itu bagaimana tadi, Pak? Ya, itu sebenarnya sama-sama delik politik. Baik yang dilakukan oleh rakyat terhadap negara maupun yang dilakukan oleh rakyat terhadap rakyat. Cuma kan beda tadi. Kalau dilakukan rakyat terhadap negara, itu kan makar. Tapi kalau yang dilakukan oleh, termasuk bisa supersede. Tapi kalau yang dilakukan oleh negara terhadap rakyat, itu pelanggaran HAM berat. Nah, maka untuk disebut pelanggaran HAM berat, di video sebelumnya kan kita udah bahas. Syarat untuk disebut pelanggaran HAM berat itu adalah satu, kejahatannya seperti kejahatan biasa, tapi ketika dilakukan secara terstruktur, sistematis, masif, jumlahnya harus banyak, ada melibatkan organisasi pemerintah, dan dilakukan oleh kelompok yang lebih kuat terhadap kelompok yang lemah. Oh, berarti tidak bisa kelompok terhadap individu, Pak, disebut sebagai enggak, itu bukan pelanggaran HAM, itu kejahatan. Itu yurisdiksi sistem peradilan pidana. Jadi ini disebut pelanggaran HAM berat itu yang menjadi yurisdiksi Komnas HAM dan penyidiknya nanti Kejaksaan Agung, itu adalah apabila dilakukan oleh kekuatan yang lebih kuat terhadap yang lemah. Nah, misalnya tentara terhadap polisi misalnya. Iya, berarti itu walaupun itu kan sama-sama bersenjata, tapi kan tentara itu kombatan, polisi bukan. Nah, jadi ketika misalnya satu pasukan tentara menyerbu polisi, itu bukan, itu dianggap sebagai pelanggaran HAM berat. Kalau yang kemarin kasus yang terbaru kemarin itu, Pak, nggak termasuk ya berarti, Pak, ya? Yang ada 3 polisi yang tidak pada enggak ya? Itu kan sama kayak kasus Joshua dulu ya. Iya. Itu kan hanya tindak pidana biasa. Tidak pidana biasa ya. Pak, berarti kita tidak fokus terhadap pembunuhan atau apanya ya, Pak, ya? Tapi konteksnya tentang apa yang dilakukan dan walaupun perkosaan misalnya kan, tapi kalau dilakukan secara sistematis, masif, itu dia jadi pelanggaran HAM berat dilakukan oleh satu kelompok yang dominan misalnya. Ada termasuk dominan itu termasuk satu kelompok suku misalnya. Ada suku yang lebih dominan. Nah, suku yang lebih besar terhadap suku yang lebih kecil kayak di Serbia ya terjadi. Itu termasuk pelanggaran HAM berat. Berarti di situ letak perbedaannya, pada akhirnya kita dapat menentukan itu pelanggaran HAM berat atau tidak. Kejahatan yang tidak terjadi biasa tapi dilakukan atas dasar motif kebencian karena perbedaan suku, ras, agama, antar golongan. Itu termasuk bagian dari pelanggaran HAM berat. Pun pada akhirnya nanti ada tindakan makar yang bisa dinilai sebagai suatu pelanggaran HAM berat, apakah bisa itu, Pak, kira-kira? Misalnya ada kalau makar ya nggak mungkin pelanggaran HAM berat, karena makar itu dari rakyat terhadap negara. Tapi maksud saya misalkan yang dilakukan itu sudah sangat parah betul tindakannya, Pak, tapi tetap dia berarti dalam konteks makar. Kecuali kalau misalnya kelompok masyarakat ini jadi korbannya bukan negara, tapi korbannya masyarakat, kelompok masyarakat yang lebih kecil misalnya. Suku yang lebih besar terhadap suku yang lebih kecil. Agama yang lebih besar terhadap agama yang lebih kecil. Nah, itu masuk, bisa dianggap sebagai pelanggaran berat. Artinya kalau kemakar itu memang fokusnya adalah rakyat kepada negara. Negara yang pada akhirnya jadi korban dan konsekuensi. Tapi sebagai presiden dan kepala presiden, apakah itu kan pengaruhnya besar tuh, Pak? Apakah itu fokusnya kepada satu orang atau kepada negara dalam arti luasnya, Pak? Itulah hebatnya presiden kan. Presiden itu kan simbol negara. Jadi kan unsur negara itu kan ada rakyat, pemerintah. Kemudian wilayah. Nah, di sini kan dua, kejahatan terhadap rakyat itu kan kejahatan biasa. Tapi ketika kejahatan terhadap 3 unsur negara yang lain, pemerintah, kemudian wilayah, itu dianggap sebagai makar. Nah, demikianlah serius. Bahkan kejahatan terhadap ideologi, kejahatan terhadap bendera, terhadap simbol-simbol negara, itu tidak dianggap sebagai makar bahkan kan. Walaupun saya mengusulkan kejahatan terhadap ideologi itu sangat serius. Harusnya itu makar itu ada 4 harusnya. Ada makar terhadap presiden, wakil presiden, makar terhadap wilayah, makar terhadap pemerintah, makar terhadap dasar negara. Tapi dari para the founding fathers juga melihat bahwa sepertinya yang paling krusial dianggap sebagai makar itu adalah presiden, wakil presiden dan juga presiden pemerintah. Simbol negara. Makanya pasal penghinaan presiden muncul lagi dalam KUHP baru kan. Oh, akan ada bukan, lagi. Memang masuk lagi itu ya, Pak, juga yang dikritik oleh para pengkritik ya, dianggap itu mengembalikan penghinaan itu dijelaskan tidak, Pak? Bagaimana? Dijelaskan. Penghinaan itu kan tuduhan. Tuduhan terhadap presiden misalnya. Jadi kenapa? Karena presiden itu ini bukan karena presidennya siapa-siapa, enggak, tapi memang presiden itu kan ya kalau bahasa Melayunya kan ditinggikan seranting, didahulukan selangkah. Ditinggikan seranting, didahulukan selangkah itu kan presiden. Tentu siapapun pemimpin ya tentu orang yang menjadi pemimpin kan tentu mendapatkan keistimewaan, simbol. Ini bukan soal siapa presidennya. Kita tidak pro presiden mana-mana kan. Tapi siapapun yang jadi presiden, memang harus dijaga dan dilindungi ya, Pak, ya. Karena dia simbol negara. Misalnya presiden datang ke luar negeri kan, kayak presiden luar negeri datang ke tempat kita, pemimpin negara, tentu kita memberi hormat, menggelar pasukan. Itulah. Ya,
enak jadi presiden. Untuk jadi presiden juga enggak. Ada keinginan, Pak? Enggak lah, kita enggak punya apa. Kita nggak pernah tahu loh, Pak. Iya, enggak. Umur kita udah berapa kan? Enggak mungkin lah. Artinya Pak Irianto ingin melakukan apa yang sudah bisa dilakukan di umur sekarang lah ya, Pak ya. Seperti inilah kan kita berbagi. Gitulah. Iya, betul-betul. Tapi kita tetap mensupport lah pasti ya, Pak, yang mendukung siapapun presiden, siapapun presiden yang terpilih secara konstitusional kita hormati, kita dukung. Nah, walaupun mungkin misalnya kita nggak milih nih kemarin, tapi sudah melewati proses yang konstitusional, ya kita harus, itulah proses demokrasi. Tapi polemik memang baru 2-3 bulan ini sudah cukup banyak ya, Pak ya. Yang terjadi memang pada akhirnya mungkin ini yang akhirnya membuat kita sebagai rakyat juga harus peka, harus bisa membedakan mana yang pada akhirnya perlu kita terima atau tidak kita terima. Itu kritis kita kan dijamin. Kita boleh kan. Berpendapat juga masih tetap diberikan. Ya kita kan berpendapat nih, boleh kan. Bukan berarti ketika kita berpendapat hari ini kita didatangi pada itu Orde Baru itu seperti saya merasakan. Jadi kalau orang bilang Bapak sempat merasakan merasakan, saya didatangi, saya disuruh jalan jongkok, kami waktu demo kami didatangi 3 truk tentara. Nah, itu didatangi dengan truk tentara dengan pasukan lengkap, pakai bayonet. Hal itu kok bisa terjadi pada saat itu, Pak? Padahal kan peraturan hukumnya udah ada, bukan pada saat itu. Seperti peraturan hukum yang ada pada saat waktu itu. Undang-undang Subversif masih berlaku. Jadi kalau kami misalnya demo dulu, kalau misalnya pemerintah mau menerapkan pasal subversif kepada kami bisa. Nah, jadi saya termasuk ketua senat pada waktu pertama sekali mahasiswa Jambi itu demo. Jadi, tapi ya untungnya saya masih diselamatkan lah kan. Kalau enggak, itu secara hukum negara sudah punya alasan waktu itu untuk mentersangkakan kita dengan subversif. Tapi untungnya sudah tidak diberlakukan ya, Pak ya, karena melihat diberlakukan masih berlaku, cuman tidak diterapkan saja. Masih jadi berlaku. Kan pemerintah kan waktu itu milih-milih juga kan, yang dianggap berbahaya. Mungkin saya dianggap tidak terlalu berbahaya mungkin kan. Tapi ya sebagai ketua senat di mana-mana mahasiswa di setiap universitas negeri ya itu pasti masuk sebagai daftar orang yang memang ditandai ya dulu namanya. Cukup penting lah dari ditandai untuk diamati gerak-geriknya kan. Nah, kemana dia apa itu dimata-matai. Saya tahu betul ketika ada teman dari Jogja waktu itu menelepon, ya tiba-tiba kami tuh janji jumpa di mana gitu. Tiba-tiba kami sudah dikelilingi oleh pasukan Intel. Nah, jadi telepon kita itu sudah disadap. Jadi kemana-mana saya itu, di mana saya, kemana saya diketahui. Jadi ya memang ya di kampus-kampus tuh banyak intelijen dulu, zaman dulu. Walaupun sekarang mungkin ada juga, tapi kan dia tidak menindak, tidak menindak seperti dulu. Pak, iya. Jadi kalau lucu ya, kalau ada mahasiswa pernah bilang, ketua BEM bilang seperti Orde Baru, itu mereka nggak tahu di Orde Baru. Jadi itulah harus tanyalah sama bapak-bapaknya kan, seperti saya yang mengalami sebagai pelaku langsung aktivis pada masa itu, orang yang ditandai, dicurigai gitu kan. Apapun setelah saya tamat pun, ketika ada mahasiswa demo saya tetap didatangi, ditanya. Ini kamu di mana? Ini kenapa kamu? Sampai ke situ. Ada teman-teman yang juga sampai dibawa ke tahanan apa itu udah biasa. Tapi yang baru-baru ini kan Pak, karena ada demonstrasi yang dilakukan sampai ada teror, mohon maaf, ada kepala babi yang diserahkan kepada demonstrasi pada saat itu. Menurut Bapak bagaimana tuh Pak? Apakah pada akhirnya itu juga? Ya kalau itu sih sifatnya satir ya mungkin ya. Jadi inilah cerdas apa cerdik ya. Itu para demonstran. Nah itu bukan tindak pidana. Jadi kalau jadi tindak pidana itu kan kalau melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Nah jadi dalam aksi unjuk rasa itu yang harus hati-hati. Jangan sampai melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Cukup keep sabar ya. Nah jadi menyampaikan unjuk rasa itu dijamin kok. Kebebasan menyampaikan pendapat, pakai izin, kemudian menyampaikan tidak menghina orang, tidak menuduh orang, tidak memfitnah orang, ya silakan. Nah, itu kebebasan publik, boleh. Tapi kita melihat bahwa perbedaannya cukup jauh memang dari zaman yang dulu yang Bapak ceritakan sampai pada hari ini kebebasannya sangat terjaga sebetulnya. Iya, dosen-dosen aja dulu banyak yang kena. Iya, walaupun sebenarnya konflik itu tetap akan ada antara rakyat dan pemerintah ya kan Pak. Saya kira zaman sekarang saya termasuk orang yang mensyukuri keadaan sekarang. Walaupun ya kita juga mungkin tidak puas dengan keadaan sekarang, tentulah pastilah manusia tidak ada puasnya. Tidak akan ada yang sempurna, Pak. Tapi menurut saya, bagi saya lah ya, hidup saya sekarang menurut saya, hidup kita sekarang lebih baik dibanding dulu. Nah, cuman kalau orang bilang enak dulu, ya enggak tahu lah ya, mungkin perspektif indikatornya mungkin beda. Tapi kalau saya merasa kehidupan kita sekarang lebih baik. Kalau dari sektor keamanan negara udah pasti lebih baik lah ya Pak. Iya, menurut saya. Dalam hal keamanan, katanya dulu aman, enggak juga. Dulu banyak juga kok. Peristiwa Tanjung Priok, Warsidi, Lampung itu terjadi. Tapi kan beritanya nggak banyak. Kalau sekarang apa? Orang kita duduk di rumah artis Raffi Ahmad,
sama anaknya main Udah kelereng biasa aja aja. masuk TV kan. Iya. Nah, itu Udah kan. di bawah fun jadinya kan Pak, yang Iya, itu kan menyenangkan. jadi semua sekarang terbuka, Iya. orang bebas untuk melakukan apapun. Iya, semoga hal ini juga bisa menjadi satu faktor yang akhirnya membuat kejahatan terhadap keamanan negara Iya, itu jangan tinggalkan terminimalisir. Indonesia. Jangan tinggalkan Jangan Indonesia. kabur dulu, Indonesia Iya. baik-baik saja. Iya. Jadi kita harus Karena harus hari ini ada mencintai hashtag Indonesia gelap, Pak. Iya, enggak, Indonesia terang kok, jangan Indonesia takut. terang ya, Walaupun Pak. nanti kita nih dibully juga nih. Kalau kita bilang Indonesia terang, pasti kelompok yang kontra bilang ini dibilang buzzer. Enggak, kita insya Allah ini Iya. saya walaupun komentar netizen menyatakan saya buzzer, saya tidak seperti itu. Dalam memberikan pendapat selaku ahli hukum pidana, kita netral, tidak dipengaruhi oleh apapun. Kita aktivis kok. Iya, betul. Kalau mau saya menjual idealisme saya dari dulu, saya menjual idealisme. Mungkin saya sudah jadi apa mungkin saya kan menjual idealisme, tapi kita enggak. Kita enggak akan melakukan itu. Jiwa idealisme tetap ada dalam hati saya. Apa yang saya sampaikan murni pikiran saya berdasarkan kajian dan apa yang saya baca, berdasarkan ilmu pengetahuan yang saya dapat. Artinya cinta Indonesia Cinta tetap Indonesia. akan ada, Tak akan kita tinggalkan nasionalisme, Indonesia, ya. Dan pembahasan hari ini semoga pada akhirnya bisa membuat kita semakin mengerti dan memahami bagaimana Ya, siap. pentingnya kita sebagai warga negara. Saya generasi muda, Ya. generasi Gen Z, Iya. Bapak generasi terdahulu yang Iya. sudah ada pada akhirnya Ada perbandingan kan? ada Iya. perbandingan yang sangat jauh, kontras. Iya. Tapi tujuan kita sama, Iya. untuk menjaga keamanan negara dan agar persepsi itu juga bisa tersatukan pada akhirnya di Iya. tengah masyarakat pada hari ini. Mungkin demikian ya Pak Iya, ya, hari oke, ini siap. diskusinya sangat luar biasa, panjang tapi cukup bermakna dan memberikan edukasi yang sangat luar biasa. Ada closing statement dari Pak Erdianto? Ya, tetap semangat. Indonesia sudah berubah, banyak yang sudah berubah. Saya generasi yang lahir tahun 73, dulu tidak lebih baik daripada sekarang. Nah, banyak, dan kita akan memperbaiki bersama Indonesia ini. Dan sekalipun hari ini kita tidak bisa menutup mata. Iya, Ada banyak pasti. masalah. Itulah tugas kita kan. Itu Iya, tugas kita untuk iya. bisa menjaga Indonesia dan Iya. terus mensupport tentunya pemerintahan yang ada pada hari ini dengan pemikiran-pemikiran Iya. kita jangan pernah tinggalkan Indonesia dan kita bisa menjadi warga negara yang tentunya memberikan dampak dan kontribusi Iya, siap. lewat pemikiran dan sikap. Iya. Terima kasih. Ya, Erdianto. oke, sama-sama ini. Terima kasih Ya. juga hari ini saya sudah diundang dalam Siap. YouTube channelnya. Iya, mudah-mudahan Semoga bermanfaat YouTube ya. channelnya makin luar biasa Ya, berdampak siap, dan ya. bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya.